Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adik-adik kelas 8 SMP, di video kali ini kita akan sharing terkait pembahasan soal tentang gerak benda bagian pertama. Jadi bagi adik-adik yang belum nonton penjabaran materinya, silakan ditonton, dan untuk link video sudah kita cantumkan di deskripsi. Oke, sekarang kita langsung lihat untuk soal yang pertama. Nah, di soal yang pertama ini katanya ada seorang anak mula-mula dia berada di titik A. Jadi dia mula-mula berada di titik A dan anak ini berjalan menuju B yang mana jarak A dan B itu adalah 8 meter. Kemudian anak tersebut kembali lagi ke posisi awal. Pertanyaannya, berapa jarak dan perpindahan yang dimiliki oleh anak tersebut? Nah, dari kalimat soal, biar gampang, kita gambarkan dulu. Oke, jadi langkah pertama yang harus adik-adik lakukan adalah gambarkan dulu kondisinya. Nah, jadi kan ada seorang anak ya, seorang anak, posisi mula-mulanya di A. Kemudian dia pergi atau menuju B. Oke, kan nggak dibilangnya ke atas, ke bawah, ke kanan, atau ke utara, timur, barat, selatan. Nah, di sini kita ambil aja arahnya itu adalah ke timur atau ke kanan. Nah, jadi dia berjalan menuju titik B. Misalnya titik B-nya di sini. Oke, nah, di mana jarak A dan B ini adalah, atau A sama B ini jauhnya 8 meter. Kemudian ketika dia sampai di titik B, anak ini kembali lagi ke titik A. Oke, nah jadi dari gambar bisa kita bikin posisi awal dari anak itu adalah di posisi A. Karena dia kembali lagi ke posisi A, maka posisi akhirnya juga di posisi A. Bisa ya? Nah, jadi di sini bisa kita tentukan berapa jarak yang ditempuh oleh anak. Jarak kita simbolkan dengan S. Ingat kembali, jarak adalah total lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Berarti dari gambar bisa kita ketahui bahwasanya total lintasannya itu tentu A ke B, kemudian kita tambah dengan jarak B ke A karena dia kembali lagi ke posisi A. Oke, di sini tinggal dimasukkan nilainya, berarti 8 meter ditambah dengan 8 meter. Berarti ini jaraknya adalah 16 meter. Bisa ya? Oke, kemudian untuk yang B. Yang B ditanya adalah perpindahan. Ingat kembali, perpindahan itu adalah selisih posisi akhir dengan posisi awal. Nah, di sini kan posisi awalnya di A, posisi akhirnya juga di A, artinya anak tidak berpindah atau 0. Nah, kalau mau lihat perhitungannya, di sini juga boleh kita bikin penjabarannya. Delta S itu sama dengan selisih, berarti kita kurangi. AB dikurangi dengan B ke A, berarti 8 meter dikurang 8 meter. Makanya perpindahannya tidak ada, walaupun si anak ini sudah bergerak. Bisa ya, beda antara jarak sama perpindahan. Oke, lanjut kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2, katanya seorang anak bergerak ke arah timur sejauh 3 meter. Kemudian anak tersebut belok ke arah selatan, di mana jauhnya 3 meter. Pertanyaannya sama, berapa jarak? Kita simbolkan dengan S, dan berapa perpindahan kita simbolkan dengan delta S. Jadi ini sama lagi, untuk penyelesaian soalnya kita gambarkan dulu. Adik-adik ingat kembali ya, untuk arah mata angin, jadi ada utara, kemudian ada selatan, ada barat, dan timur. Nah, ini tujuannya apa? Supaya nggak kebolak-balik aja nanti. Oke, jadi yang pertama, anak itu bergerak ke arah timur. Berarti misalnya di sini nih, posisi awal anak. Dia bergerak ke arah timur, ke sini kan, sejauh 4 meter. Kemudian anak itu belok ke selatan. Selatan berarti ke bawah ya. Nah, ke bawah sejauh 3 meter. Oke, berarti ini posisi akhirnya. Ini posisi awal. Oke, ini posisi akhirnya.
Nah, di sini ditanya adalah jarak, berarti jarak sama dengan total lintasan. Berapa total lintasannya? Tinggal Adik-adik jumlahkan 4 meter ditambah dengan 3 meter. Oke ya, berarti S-nya sama dengan 4 ditambah 3 tentu 7 meter. Oke, kemudian untuk yang B ditanya adalah perpindahan. Perpindahan patokan kita adalah di mana posisi akhir dan posisi awal. Kita hubungkan. Nah, berarti ini kan perpindahannya atau delta S. Oke, dari gambar bisa kita lihat ini merupakan gambar segitiga dan delta S ini merupakan sisi miringnya. Otomatis untuk menentukan nilai delta S, Adik-adik tinggal gunakan rumus Pythagoras. Berarti akar dari 4 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat. Berarti ini tentu nilainya 4 kuadrat itu 16, 3 kuadrat itu tentu 9. Ada dijumlahkan berarti akar dari 25. Berarti perpindahannya tentu sama dengan 5 meter. Bisa ya? Jadi jaraknya 7 meter sedangkan perpindahannya adalah 5 meter. Oke, itu untuk soal nomor 2. Sekarang kita lanjut soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini dia udah disajikan langsung gambar. Jadi ada posisi A, kemudian anak ini bergerak ke B, ada panahnya ya. Kemudian dia bergerak ke C dan ke D akhirnya. Berarti dari gambar bisa kita bikin ini adalah posisi awal anak, kemudian D ini adalah posisi akhir anak. Oke, pertanyaannya, jika waktu yang dibutuhkan anak untuk perjalanan dari A ke D itu adalah 2 jam, maka tentukanlah nilai kelajuan dan kecepatan. Ingat kembali, simbol kelajuan dan kecepatan itu sama, tapi artinya berbeda. Di mana kelajuan ini dipengaruhi oleh jarak, sedangkan kecepatan itu dipengaruhi oleh perpindahan. Bagi yang belum paham betul, lihat kembali ya penjabaran video untuk materi tentang gerak benda ini. Oke, jadi kita bikin diketahui dulu. Diketahui waktu yang dibutuhkan, berarti kan itu waktu total ya. T-nya adalah 2 jam. Nah, ingat kembali di sini jauh atau jarak total yang ditempuh oleh anak itu dalam satuan meter. Berarti jam ini harus kita ubah ke dalam satuan SI yaitu detik atau second. Berarti tinggal ada dikali 3600. Berarti 2 kali 3600. Oke, berarti 2 dikali 6 ini 12 ya, berarti 7200 second atau detik. Inilah waktu yang dibutuhkan oleh anak dalam pergerakannya dari A ke D. Oke, kita langsung cari untuk kelajuan. Kelajuan kita simbolkan dengan V, arti kelajuan itu adalah jarak dibagi waktu. Oke, jarak per satuan waktu. Dari gambar jaraknya berapa? Berarti kan total lintasan dari A ke D berarti 4 meter tambah 3 meter tambah 4 meter. Berarti ini tinggal ada dijumlahkan kan? 4 meter tambah 3 meter ditambah dengan 4 meter dibagi dengan waktu total 7200, satuannya detik. Berarti ini kalau kita jumlahkan tentu sama dengan 8 tambah 3 ya, 11 meter per 7200 second. Nah, ini kalau mau disederhanakan juga boleh, tapi kalau mau dalam nilai ini juga udah betul. Berarti nilai kelajuannya adalah 11 per 7200 meter per second. Oke, ini untuk menentukan nilai kelajuan. Sekarang kita tentukan kecepatan. Nah, untuk kecepatan simbolnya juga V, tapi dia dipengaruhi oleh perpindahan. Di mana perpindahan tadi kita simbolkan dengan delta S. Berarti delta S per T. Oke, delta S-nya berapa? Delta S untuk menentukannya adalah kita tinggal melihat di mana posisi akhir dan posisi awal. Posisi akhirnya adalah di D. Posisi awalnya adalah di A. Ya udah, kita hubungkan mereka.
Nah, berarti kan ini nilai dari delta S. Oke ya, berapa nilai panjang ini? Tentu panjang ini sama dengan 3 meter. Bisa ya untuk menentukan perpindahan. Berarti 3 meter dibagi dengan T-nya tentu juga 7.200 second. Berarti kecepatannya adalah 3/7.200 meter per second. Kalau mau adik-adik bagi boleh juga. Tapi kalau sampai di sini sebetulnya juga udah betul. Oke ya. Ini perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk soal nomor 4. Soal nomor 4 di sini adik-adik diminta untuk mengubah satuan. Jadi, ubahlah satuan berikut ke dalam satuan sistem internasional. Oke, untuk yang A, ini kilometer per jam. Berarti ini untuk satuan kecepatan. Apa satuan SI kecepatan? Tentu meter per second. Oke ya. Jadi meter per second. Ini gampang sekali untuk mengubahnya. Tinggal kita ubah kilometer ke meter. Itu kan berarti ada 3 tangga. Berarti kita kali 1000. Jadi 36 kita kali dengan 1000 karena dia 3 tangga dan jam ke detik. 1 jam itu 3.600 detik. Nah, tinggal kita bagi 3.600. Nah, ini kan bisa kita sederhanakan ya. 36, 36, 0, 0 habis. Berarti 36 km per jam itu sama dengan 10 meter per second. Oke, itu untuk mengubah satuan kecepatan dari kilometer per jam ke meter per second. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk yang B. Yang B katanya 3 jam ya. Ini kan untuk waktu nih. Berarti kita ubahnya adalah ke detik atau ke second. 1 jam itu 3.600 detik. Berarti tinggal adik-adik kali dengan 3.600. Nah, ini kan kalau kita kalikan sama dengan 10.800 detik atau 10.800 second. Oke, untuk yang C. Yang C 2 menit. Ini kan juga waktu ya. Sama, ada diubahnya adalah ke detik atau ke second. 1 menit itu adalah 60 detik. Berarti tinggal adik-adik kali 2 dikali 2 dikali 60. Nah, ini tinggal kita kali berarti sama dengan 120 detik. Oke, itu untuk yang C. Sekarang yang D, di mana yang D nilainya adalah 54 km per jam. Berarti ini kan kecepatan ya. Tinggal kita ubah kembali ke meter per second. Meter per second. Berarti 54 kita kali 1000. Oke, kita kali 1000, kemudian kita bagi dengan 3.600 karena 1 jam itu 3.600 detik. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Nah, ini nilainya sama dengan 15 meter per second. Oke, bisa ya untuk mengubah satuan besaran supaya dia memiliki satuan yang SI atau sistem internasional. Oke, lanjut kita ke soal nomor 5. Nah, di soal nomor 5 ini ada jarak dari titik A ke titik B. Oke, jadi ini jarak dari titik A ke titik B. Kita bikin langsung, diketahui jarak simbolnya adalah S, di mana S nilainya 60 cm dan memerlukan waktu 3 detik. Berarti T-nya adalah 3 detik. Pertanyaannya, berapa kelajuan? Berarti ditanya berapa V. Tadi rumus dari kelajuan itu adalah jarak per satuan waktu. Jadi V sama dengan S per T. S-nya sudah dalam satuan SI? Belum ya. Berarti ini harus kita ubah ke meter. Tinggal adik-adik bagi 100. Berarti ini sama dengan 0,6 meter. Oke, tinggal dimasukkan nilainya. Berarti 0,6 meter dibagi dengan 3 detik, ini sama dengan 0,2 meter per second. Jadi ini kelajuan ketika jaraknya 0,6 meter yang ditempuh dalam waktu 3 detik. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang terakhir. Jadi katanya jika jarak yang harus ditempuh ke sekolah Budi
dari rumahnya adalah 5 meter, berarti ini adalah jarak. Dan Budi berangkat dengan motor berkecepatan 20 km per jam. Harus sampai di sekolah jam atau pukul 6.45. Pertanyaannya, jam berapa Budi harus berangkat dari rumah? Oke, kita bikin dulu. Diketahui jarak dia dari rumah ke sekolah adalah 5 km. Dan si Budi menggunakan motor dengan kecepatan 20 km per jam. Dan dia harus sampai di sekolah jam 6.45. Jam berapa dia harus berangkat? Jadi ditanya pukul atau jam berapa Budi berangkat. Oke ya, berangkat dari rumah ke sekolah yang punya jarak 5 km tersebut. Nah, untuk menentukan jam berapa si Budi ini harus berangkat, berarti kita harus tahu berapa waktu total yang dibutuhkan Budi berangkat dari rumah ke sekolah. Jadi di sini langkah adik-adik cari dulu berapa waktu total. Gimana cara menentukan waktu? Tadi kan rumus dari kecepatan itu perpindahan dibagi dengan waktu, atau kelajuan sama dengan S per T. Oke, biar nggak kebolak-balik, boleh kita bantu dengan rumus segitiga ya. Oke, berarti ini bagi, ini kali. Berarti di sini adalah V, kemudian ini S, ini adalah T. Kita mau mencari T, berarti tutup T. Berarti rumus kita adalah S dibagi dengan V. Oke, jadi waktu total yang dibutuhkan Budi itu adalah jaraknya dibagi dengan kecepatan sepeda motornya. Berarti 5 kilometer, ini nggak perlu ada diubah satuannya karena satuannya kilometer, ini juga kilometer. Berarti kita akan dapat satuan waktunya adalah dalam jam, 20 km per jam. Oke, ini tinggal kita sederhanakan ya. 5 per 20 itu kan sama dengan 1/4 jam. Oke, kita mau mencari jam berapa dia harus berangkat. Kita ubah yang 1/4 jam ini ke dalam satuan menit. Jadi T-nya sama dengan 1/4, 1 jam itu 60 menit ya. Berarti dikali dengan 60 menit. Oke, berarti ini tentu sama dengan 60/4. Nah, ini berapa? Ini sama dengan 15 ya. Sama dengan 15 menit. Oke, jadi inilah waktu total yang dibutuhkan si Budi berangkat dari rumah ke sekolah. Nah, dia harus sampai di sekolah itu jam 6.45. Berarti dia harus berangkatnya jam berapa? Tentu tinggal adik-adik kurangi 6.45 dikurangi 15 menit. Jadi nilai waktu dia berangkat itu jam 6.45, kita kurangi dengan 15 menit. Oke, berarti tentu nilainya sama dengan 6.30. Jadi si Budi itu harus berangkat jam 6.30 dari rumahnya agar dia sampai ke sekolah itu jam 6.45 menit. Oke, adik-adik, itu untuk penjabaran soal terkait gerak benda bagian pertama. Nah, jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan komentarnya di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.